semakin banyak brand masuk, semakin banyak saingan, kualitas akan semakin naik. Mau nggak mau dipaksa dan dituntut Iya, untuk gitu. iya. Harusnya itu jadi challenge buat pengusaha kopi dalam negeri. Oke. Oh, brand ini mau masuk nih, kita bisa ningkatin kualitas dari sisi apa? Karena nanti konsumen akan menentukan mana yang akan dia pilih. Nah, kita udah ngomongin soal industri, udah ngomongin soal bisnisnya. Sebagai seorang kopi influencer, apa sih yang menarik saat mempromosikan specialty coffee? Rasanya, dimensi rasanya tuh beda. Rasa itu kan sulit diimajinasikan ya, sebagai casual drinker nih Mas. Rasanya fruity gitu, terus yang ada sedikit rasa-rasa apanya gitu tuh sulit dibayangin. Gimana caranya mengkomunikasikannya kepada orang-orang seperti saya ini gitu? Kalau Mbak Winda lihat konten saya nggak pernah bilang enak. Oke. Saya selalu mendeskripsikan rasanya dari kesan yang saya dapat. Oke. Dan itu datang dari experience. Oke. Karena saya sering banyak minum kopi, sering mencoba rasa, jadi saya tahu, oh ini rasanya kayak gini, kayak gini. Yang kedua, saya effort untuk untuk ambil kursus cupping. Oke. Jadi ada di kopi itu cupping, jadi cupping untuk ngerasain rasa tuh ada. Oh. Jadi nanti kita akan di-serve kayak 10 atau 15 cup, terus kita rasain satu-satu. Mulai dari dia kering, artinya beans, terus diseduh, itu rasanya kayak gimana. Misalnya kalau kering kita cium aromanya, oh ini aromanya fruity nih. Nah pas diseduh beda atau enggak? Kayak gitu. Oh, saya besok panjang ya? Panjang, saya besok cupping seharian, besok jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Experience yang didapatin apa sih kesenangannya? Lidah kita akan terbiasa. Lidah kita lebih sensitif mendeskripsikan rasa. Dan semakin demanding terhadap rasa-rasa yang mahal. Enggak juga. Kadang ada kopi yang enggak mahal tapi bagus. Kopi yang enggak mahal tapi bagus. Iya, maksudnya enggak selalu mahal. Tapi ada yang harganya mungkin 25 atau 30 tapi kualitasnya bagus, itu ada. Masih ada ya? Ada banyak. Berarti proses journey untuk ngerti kopi itu levelnya tinggi ya, Pak? Sekolahnya mahal loh. Oh, itu. Ada sekolah ada kursus kopi itu yang certified itu mungkin bisa 23 juta untuk 2 minggu. Sertifikasi ini akan inline nggak sama nanti kebutuhan di market? Inline. Selalu inline. Biasanya orang yang ngambil sertifikat itu untuk investasi ya, dia pasti akan tap in ke market. Pasti selalu begitu ya. Berarti udah banyak banget nih turunan-turunan bisnis dan industri kopi ini. Nggak cuma produknya ya, tapi juga di kompetensi untuk bisa dapetin verifikasi bla bla bla. Iya. Naikin bisnis kopinya sendiri gitu. Benar. Oke, noted. Terus sebagai seorang kopi influencer, Mas ini disebutnya roaster kah, barista kah? Enggak lah, saya penikmat kopi aja lah. Nanti kalau kafenya udah jadi boleh deh disebut cafe owner. Jadi udah pasti barista itu udah pasti coffee owner atau? Enggak, belum tentu. Barista tuh yang bikin kopi. Bikin kopi kan? Tapi kan beberapa barista naik kelas, ada yang dia switch ke roaster atau yang tukang goreng kopinya. Oh roaster. My God, banyak ya. Banyak. Specialty itu banyak juga pekerjaan-pekerjaan. Banyak. Iya, kalau bisa dibilang entry levelnya mungkin kebanyakan dari barista. Oke. Kecuali dia bypass barista, misalnya dia langsung jadi roaster, tapi kayaknya jarang ya. Tapi memang biasanya akan dari barista dulu. Berarti level basicnya dulu itu. Yeah. Baru ntar naik level ke cafe owner. Harus nggak sih ngerti kopi? Nggak harus lah, yang penting punya duit. Itu gitu ya? Ya tapi kalau kalau cafe owner yang ngerti kopi, dia lebih passionate jalanin bisnisnya. Bedanya itu aja. Karena dia tahu kualitas, dia tahu bagaimana serve yang baik, dan dia akan ngejaga dengan benar brandnya. Beberapa yang aku kenal ya, itu yang kayak gitu, dia passionate banget. Mereka passionate banget sehingga brandnya itu dijaga dengan baik untuk menyajikan kualitas. Berarti dia menggaransikan dirinya nih ya untuk menjalani bisnis itu karena emang suka sama produk dan juga. Nah biasanya kalau dia nggak passionate ke kopi, artinya dia cuma
punya duit doang, opsinya itu dua. Dia melakukannya itu karena ya udah duit gua nganggur, terus bingung buat apa. Which is ya nggak apa-apa itu duit dia. Oke. Atau memang karena dia nggak passionate ke kopi, kualitasnya nggak terjaga jadi nggak sustain. Oke. Ada juga yang kemungkinan kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya yang lebih menarik adalah orang yang ya setidaknya kalaupun nggak sangat passionate yang ngerti lah ya. Kalau saya sih idealnya gitu. lebih suka datang ke tempat kopi yang emang ownernya tuh passionate ke kopi. Karena kalau yang passionate ke kopi, mulai dari hal terkecil tuh dia pikirkan, hospitality ya dia pikirkan, kualitas kopi dia pikirkan, bahkan sesederhana kamu akan serve dengan cangkir apapun akan dia pikirkan. Wow, dengan cangkir apa ya? Iya, karena cangkir tuh mempengaruhi rasa. Cangkir mempengaruhi rasa. Iya. Ini informasi baru dari Iya, saya. jadi ada baru beberapa argumen ya, walaupun pada akhirnya saya menerima juga. Kayak kalau di-serve ke cup kertas dan di-serve ke keramik kan beda. Cup kertas lebih cepat dingin, cup keramik lebih menjaga dingin dan rasa. Rasanya juga tidak akan berubah. Ketika di cup kertas, ketika cepat dingin kan rasanya berubah. Makanya saya lebih suka dine in daripada take away. Oh, karena memang ada perubahan itu juga tempat dan wadah itu mempengaruhi produknya. Misalnya tempat kita serve kopi, tempatnya terlalu lebar, kan dinginnya lebih cepat dibandingkan yang meskipun ukurannya sama-sama. Itu basic fisika IPA lah. Ya, basic fisika IPA untuk orang yang passionate di bidang. Iya. Untuk saya sebagai casual drinker, yang penting nggak tumpah. Iya, sama kayak misalnya kita serve bubur ayam di mangkok sama di piring lebih enak di mana? Di mangkok. Ya udah. I see. Berarti sampai wadahnya pun cara penyajian itu dipikirin. Bahkan air juga beda kok. Iya. Airnya juga mempengaruhi rasa ya. Air tuh sangat mempengaruhi rasa. Air sangat mempengaruhi rasa. Nggak bisa sembarangan berarti air. Nggak bisa. Makanya beberapa kedai kopi tuh concern merek air tertentu. Untuk serve. Oke. Fanatik beberapa barista yang saya kenal atau beberapa cafe owner yang saya kenal tuh fanatik dengan merek air tertentu karena bagi mereka itu air yang cocok. Oke, karena memang benar-benar tight di kualitas ya. Really nice. Mesin juga fanatik. Mesin kopi tuh kan mahal ya, Mas Warhan ya. Berapa sih investasi mesin kopi? Tergantung. Tergantung sih, itu tergantung budget. Kita nggak bisa ngejudge cafe owner dari mesin kopinya karena itu tergantung budget juga. Ngaruh nggak sih nanti kualitas kopinya semakin bagus, semakin mahal mesinnya, semakin bagus kopinya gitu, ngaruh nggak sih? In certain point ngaruh, tapi kan itu ada barista juga, ada barista yang berpengaruh. Maksudnya yang mempengaruhi juga ada barista juga di belakangnya. Berarti banyak yang dipengaruhin untuk hasil iya. muncul produk itu. Iya, gitu ya. Harusnya sih kita set the bar-nya paling tinggi ya, beans-nya paling bagus, baristanya oke, mesinnya paling bagus, itu pasti nanti akan menghasilkan hasil yang bagus juga. Tapi somehow ya nggak salah juga kalau orang ngejudge cafe dari mesinnya, karena itu salah satu indikator juga serius atau enggaknya business owner untuk ngedevelop kopi ya dari mesinnya. At least dari grindernya deh. Grinder yang buat giling. Kalau grindernya bagus, biasanya kopinya akan enak. Berarti ada satu hal yang bisa menjadi benchmarking kualitas adalah lihat grindernya. Grinder sama mesin. Kadang mesinnya bagus tapi grindernya nggak bagus, hasilnya nggak enak. Tapi kalau bijinya nggak enak, Mas. Ya itu juga harus juga. Cuma biasanya itu selaras sih. Biasanya kalau grindernya oke dan mesinnya oke, dia pasti enak. Grindernya oke, mesinnya oke, pasti enak. Iya, bisa enak ya. Berarti ada 3 yang harus dijaga ya. Ya, sama baristanya 4 lah. Susunya juga ngaruh sih sebenarnya. Iya. Tapi seenak apapun kalau nggak laku percuma ya. Itulah kadang aku mikir orang Indonesia nih kadang bukan orang Indonesia ya, kadang konsumen Indonesia ini harus diedukasi soal harga. Kalau mau enak ya mahal lah. Kalau enak mahal, harus selalu begitu. Ya iya. Kenapa? Ya mau gimana? Mbak Winda mau enak naik Mercy lah, nggak naik LCGC. Gitu ya? Iya, mahal kan? Iya sih. Ya kalau LCGC ya geradakan, kalau di tol goyang kayak gitu ya udah sama kayak itu, terapkan aja ke kopi.
Oke, berarti kalau gitu ada harga, ada rupa, Iya. ada kualitas. Iya pasti. Gitu. Nah gini-gini nih kopi influencer yang akhirnya bisa dipercaya ya, karena ngomongnya memang real apa adanya gitu. Apa sih yang Mas Farhan siapin untuk menjaga kepercayaan followersnya yang udah... Mas Farhan ini kan brandingnya udah kopi banget nih. Apa yang Mas Farhan jaga? Saya nggak pernah bilang enak, Mbak Winda. Karena enak itu Subjektif. Mbak Winda orang Sumatera, Iya. suka pedes kan? Saya orang Jawa nggak suka pedes loh. Bagi saya masakan yang enak tuh yang nggak pedes. Tapi bagi Mbak Winda masakan yang enak yang pedes. Ya nggak ketemu. Preferensinya jangan di judgement enak gak enak. Iya. Oke. Saya misalnya preferensi saya tuh susu, kopi dengan susu. Makanya saya lebih suka Magic karena itu ketemu. Saya suka susu yang lembut dan rasa. Tapi bagi orang yang suka manual brew atau yang seduhannya kopi hitam, kayak ada susunya tuh emang bener bisa menciptakan kopi yang enak. Ya kan itu preferensi. Makanya saya nggak pernah bilang enak di setiap review yang saya lakukan. Saya pasti jelasin karakter rasanya kayak gimana. Jadi nanti diserahin kepada followers ya, mau beli atau enggak. Jadi guidance book aja gitu. Iya, guidance saya tuh rasa. Oh misalnya, saya minum, ini dimensi rasanya fruity. Fruitynya kayak apel, kayak apa. Yang muncul di lidah saya kayak gitu. Jadi orang bisa tahu maunya apa gitu ya. Enggak sekedar enak, gak enak. Enak, gak enak tuh relatif dan itu dipengaruhi oleh kultur. Oke. Iya kan? Betul. Ya udah kalau kita growing sama preferensi kita gitu. Iya, kayak misalnya kultur kita, saya orang Jawa Tengah. Ya, orang Jawa Tengah itu biasa minum manis kan, dari teh manis apa. Tapi ketika kita ini saya belajar itu dari kultur shock. Saya pernah kerja di Jawa Barat. Ya teh di Jawa Barat gak ada yang pakai gula kan. Kita makan kasih teh tawar. Nah itu kayak gitu. Bagi orang Jawa Barat teh itu teh tawar. Bagi saya orang Jawa Tengah teh itu teh manis. Ya gak akan ketemu kalau kita cuma ngomongin enak. Betul. Jadi kita deskripsikan. Kalau di Jawa Barat tehnya tawar, di Jawa Tengah tehnya manis pakai gula. Ya udah kayak gitu aja. Nah, formula baru untuk influencer Indonesia. Jadi deskripsikan rasanya. Ya saya selalu mendeskripsikan rasa sih. Jadi saya nggak pernah. Gitu ya. Saya nggak pernah bilang enak gak enak karena pada satu titik kalau enak gak enak itu subjektif. Enak bagi aku belum tentu enak bagi Mbak Winda. Sama kayak tadi analogi makanan. Mbak Winda suka pedes, saya nggak suka pedes, nggak akan ketemu. Bukan berarti nggak enak gitu. Bukan berarti nggak enak, itu preferensi dari kita lahir aja. Nah ini juga salah satu hack hari ini. Jadi deskripsikan rasa itu yang bisa dibayangkan dan diimajinasikan ya. Jangan judgmental, nggak enak, mahal, murah, iya, murah benar, gitu benar. ya. Oke. Nah nih, udah tahu kita berarti cara Mas Farhan menjaga kualitas kontennya untuk bisa influence followersnya nih. Yang diharapin dari orang-orang yang suka kopi apa sih? Mas Farhan ngelihat semakin banyak kompetisi brand kopi di Indonesia, baik itu lokal maupun global. Kalau saya sih lebih berharap orang appreciate ke kopi ya. Meskipun saya selalu berpikir sepanjang itu kopi ya nggak masalah. Tapi appreciate ke kopi itu kita akan lebih menghargai bahwa kalau mau enak ya kamu harus willing untuk bayar lebih. Ada harga yang harus dibayarkan untuk dapetin experience itu. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya ada konsumen atau orang yang udah puas dengan kopi yang selama ini dia minum, ya udah aku nggak akan mempermasalahkan hal tersebut sih. Ya itu preferensi lah. Tapi saya pengen ngasih lihat atau pengen ngasih tahu ke orang bahwa nggak selamanya kita itu bertahan di harga segitu. Nggak selamanya kita harus saklek bahwa kopi yang aku nikmatin itu yang murah. Kadang kita harus membuka wawasan bahwa untuk tahu bahwa make sense kalau mau enak ya bayar lebih dikit. Bayar lebih dikit. Berarti naik kelas dikit lah. Iya, sesekali nggak apa-apa lah. Oke nih. Berarti kalau gitu ada nggak sih bayangan masa depan bisnis kopi di Indonesia, Mas Farhan? Let's say 5 tahun ke depan deh, kan ini kita jalani 10 tahun daily lifestyle kopi-kopi ini gitu ya. 5 tahun ke depan tuh kira-kira bakal gimana? 5 tahun ke depan mungkin specialty kopi akan lebih meningkat ya, karena ini udah kelihatan sih arahnya ke mana. 2025
itu kan ada World Coffee ya di Jakarta. Itu tuan rumahnya Indonesia. Dan itu kayaknya bisa jadi pembuka bahwa oh di Indonesia industri kopinya lagi naik atau akan naik di masa yang akan datang. Berarti 5 tahun ke depan masih akan tetap tumbuh dan ada chance untuk bisa grow terus nih. Beberapa brand Indonesia sudah keluar negeri kan? Ya. Tanah Merah, Kopi Kenangan. Terus ada brand Makassar namanya Kopi Teori buka di Singapura. Wow. Iya. Blue Doors buka di Melbourne. Kopi Tuku di Korea. Kopi Tuku ya pop up di Korea. Kopi Kalian ada di Jepang. Wow. Terus Dua Coffee ada di Washington. Ya, Washington DC. Ya, itu harus didorong. Banyak yang go global. Ya, jangan tadi kan dibilang yang kopi luar masuk ke Indonesia. Kita sebaliknya, kita harus mulai ngasih tahu bahwa kopi Indonesia itu juga punya kualitas untuk berkompetensi di market luar. Kan kita juga nomor 3 terbesar ya penghasil kopi di dunia loh. Saya lupa ya statistiknya ya, supposed to be mungkin ya. Kita top 3. Harusnya memang udah bisa mulai mengoptimalkan industri ini dari hulu sampai hilir gitu. Harusnya gitu. Nggak cuman jual keluar gitu kan, tapi udah bentuk ke dalam proses productionnya itu sendiri. Kira-kira untuk menjaga kualitas kopi di Indonesia tuh selain Mas yang berkecimpung di dunia bisnis tuh ada nggak sih untuk dari hulunya deh orang yang petaninya nih gitu? Itu kayaknya orang industri yang lebih tepat untuk menjawabnya Mbak Winda. Tapi kalau saya lihat ya analoginya kalau dari resource-nya oke, maksudnya dari petaninya oke, itu nanti pasti hilirnya oke deh. Karena kualitas biji kopinya sudah oke. Nah, mungkin kita juga bisa berharap bahwa ke depan concern ke petani kopi juga lebih banyak ditingkatkan. Concern terhadap iya, baik itu apresiasi dari apresiasi baik itu dari kita sebagai konsumen, dari sisi industri, mungkin juga dari sisi pemerintah juga ada andil di sana. Karena kalau kita mau meningkatkan kualitas, mau nggak mau kita harus dependen ke petaninya. Nah, itulah yang membuat saya berharap agar nanti ketika industri kopi ini sudah gede, ya petaninya jadi sejahtera juga. Oke, jadi hulu sampai hilir semuanya bisa dikasih manfaat yang baik gitu ya untuk industri kopi ini. Gitu. Oke, kalau gitu teknologi kan udah canggih nih. Ke depan juga mungkin ada nggak sih kepikiran cara nikmatin kopi yang mungkin dipengaruhin sama teknologi? Contohnya apa ya? Nggak harus bentuk kopi gitu, nggak harus bentukan minuman kopi. Kopi tapi kapsul. Udah bisa ngerasain. Kita udah punya permen kopi loh dari zaman dulu. Iya, sebut saja itu. Ada nggak sih? Ada beberapa gimmick yang menarik ya, kayak kemarin ada sebuah kafe yang pakai robot misalnya bikin kopinya. Ya itu juga kalau hasilnya presisi juga nggak masalah sih menurut saya. Coffee mesin? Coffee mesin sih udah banyak. Coffee mesin ya. ATM gitu ya. Yang warnanya kuning di bandara ada. Iya banyak banget. Iya, itu juga bisa jadi. Rasanya terima nggak sih tuh? Terima. Kalau nggak ada opsi lain saya terima. Karena cukup proper. Cukup proper ya. Bisa diterima ya untuk itunya. Keminum lah. Ya. Pesan deh. Terakhir nih pesan buat pelaku bisnis kopi di Indonesia sebagai orang yang akan berkecimpung real di brand sendiri dan orang yang sudah menjalani atau memang punya minat ke arah bisnis ini. Menurut saya punya harapan nanti kita saling bersaing dengan kualitas. Bukan dengan harga. Bukan dengan harga. Jadi nanti mungkin harganya akan berbeda-beda, atau mungkin kita akan menemukan equilibrium harga wajar, tapi kualitasnya akan terjaga. Kualitasnya akan terjaga. Ya prinsip persaingan pasar aja Mbak Winda. Yang kualitasnya bagus nanti pasti akan menemukan titik harga yang wajar menurut masyarakat. Seleksi alam, by quality. Iya. Betul. Nah kalau gitu tadi udah ngobrol panjang lebarnya mulai dari industri kopi sampai dengan bisnis kopinya. Jadi sebelum menutup acara ini hari ini, semoga episodenya nambah ya, kan ini episode pertama. Amin. Kode marketing. Iya, kode marketing. Jadi teman-teman, hasil riset kita dari pilihan konsumen Indonesia tahun 2024 produk kopi itu ternyata ada top 3 brand yang sudah menjadi pilihan utama konsumen Indonesia.
Coba tebak dong yang pertama. Kopi Kenangan. Wih, kok bisa tahu? Ya di mana-mana outletnya. Oh, berarti semakin banyak outlet itu punya chance untuk bisa diingat cepet ya? Iya dong. Oh iya, oke. Dan investasinya juga banyak ya? Iya pasti. Oke, nomor 1 Kopi Kenangan. Kedua, Nggak ada. Guess. Selain Kopi Kenangan apa ya? Yang banyak Fore? Nggak top 3 tapi. Ayo, yang lain mas. Janji Jiwa? Itu temenan ya? Mirip-mirip ya waktu mereka Kayaknya rilisnya mirip-mirip nggak sih? Mirip-mirip ya? Kayaknya iya sih. Terus apa lagi? Nanti saya spill top 3-nya. Yang paling banyak itu ya? Tuku nggak? Nah, Tuku nih anomali nih. Karena marketnya memang cukup niche ya. Di kalangan level middle up dan di beberapa kota saja. Jadi nggak menang jadi di Indonesian Consumer Choice Awards. Oh, kayaknya Kopi Tuku lebih hati-hati dalam ekspansi sih. Yes, betul. Dan mungkin memang konsepnya begitu Iya, strateginya. iya. Sustainability. Iya, betul. Kopi Kenangan, Janji Jiwa. Janji Jiwa, satu lagi top 3 pilihan konsumen Indonesia. Nggak tahu. Saya sejujurnya jarang minum Karena kopi yang kayak gitu. Iya, karena kopi kayak gitu ya. Iya. Iya, maksudnya hanya beberapa. Iya. Yang kopi mes kayak gitu tuh. Iya. Indomaret Point. Iya, dia masuk ke beberapa brand yang dipilih, tapi belum top 3. Aduh, padahal dia di mana-mana ada. Satu lagi. Jadi ini adalah brand pemenang di Indonesian Consumer Choice Awards yang kita lakukan di bulan Agustus 2024. Apa ya? Nyerah deh, tet. Pas. Tomorrow Coffee. Oh, Tomorrow ya. Wajar sih, wajar ya. Di mana-mana ada warna-warnanya. Nah, jadi ini adalah top 3 gambaran industri kopi yang kalau bahasa Mas tadi mass product ya. Bukan artisan gitu. Entry point baru untuk orang Indonesia kenal kopi. Nah, harapannya dari situ mereka bisa lebih serius atau mereka bisa naik kelas sesekali nyoba specialty coffee. Berarti mereka berkontribusi terhadap gede banget. Brand knowledge dan product knowledge. Gede banget. Berarti, dan tanpa mereka mungkin orang nggak akan gampang mendapatkan kopi. Maksudnya nggak akan mudah untuk mengenal kopi kan. Jadi usaha mereka, marketing mereka itu patut dan layak diapresiasi. Berarti nggak salah ya? Nggak salah dong, nggak salah. Mendapatkan juara pilihan konsumen Indonesia. Iya. Kalau gitu makasih banget Mas sama-sama Mbak Wida Farhan atas insight-insight yang menarik banget. Ini udah ahli banget. Nanti aku banyak sekali belajar terkait produk kopi. Kebalik. Nanti aja belajar. Oh iya, oke. Kalau gitu thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di episode kedua yang pasti jauh lebih menarik dan dengan narasumber yang juga sama inspiratif. See you.